Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas satu topik penting dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pembahasannya. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Kori Asyaufi dengan NIM 25050360007. Saya berasal dari pendidikan fisika di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan di Universitas Mula Warman. Lanjut. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas latar belakangnya dulu, yaitu sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 itu disahkan, bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi formal yang jelas. Aturan ini sejatinya menegaskan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tapi juga simbol persatuan bangsa. Lanjut, sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Kita baca yang di kiri dulu ya. Sejarah penting kedudukan bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam sumpah itu, para pemuda berikrar menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kenapa disebut menjunjung bahasa persatuan dan bukan berbahasa satu? Kenapa ya? Karena para pendiri bangsa sadar banyaknya bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia hadir sebagai jembatan pemersatu seluruh perbedaan bahasa di Nusantara sejak 1945. Bahasa Indonesia juga sah menjadi bahasa resmi melalui Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36. Fungsi bahasa Indonesia selain sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, kebanggaan nasional, sarana komunikasi antar daerah, dan antar budaya. Bahkan, bahasa Indonesia terus berkembang. Misalnya, jumlah lema di KBBI Daring tahun 2015 adalah 90.000. Lalu bertambah jadi lebih dari 109.000 pada 2018. Ini bukti bahwa bahasa Indonesia mampu mengikuti perkembangan zaman. Berkembang pesat banget pada 3 tahun itu ya. Oke, lanjut. Penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia wajib digunakan di berbagai bidang. Misalnya, dalam aturan
perundang-undangan, dokumen resmi negara, pidato presiden, pendidikan nasional, administrasi publik, forum nasional maupun internasional, karya tulis ilmiah, publikasi dan media massa, nama produk, dan rambu jalan. Total ada 8 ya di sini, tapi kalau dalam undang-undang itu ada 14 aturan penggunaan resmi bahasa Indonesia yang tercantum dengan detailnya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Gitu. Nah, udah di penutup nih. Jadi itulah materi tentang kedudukan fungsi bahasa Indonesia. Sebelum kita mengakhiri video ini, ada kata-kata yang mau disampaikan terlebih dahulu nih. Jadi, bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga perekat bangsa, simbol kebanggaan, sekaligus sarana pendidikan, ilmu pengetahuan. Sarana pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sebagai mahasiswa, mari kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tanpa melupakan bahasa daerah dan tetap terbuka dengan bahasa asing. Akhir kata, bila ada salah penyebutan kalimat, kata, dan kehilapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.